murid Yesus kan 12 kan dari Yahudi. Saya tanya, cukup. Kamu nggak ada dalam keluarga Abraham agamamu itu. Agama Kristen itu tidak termasuk dalam agama Samawi. Agama Kristen itu di luar kakak keluarga Nabi Ibrahim. Orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham. Tidak boleh. Pemakan babi tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham. Nggak boleh. Haram. Haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Pemakan babi orang tidak bersunat tak boleh masuk di dalam rumah tangga Abraham. Nggak boleh. Karena itu keturunan setan. Oke? Oke ya? Nah, belajar lagi. Jangan kau katakan Islam itu bungsu. Yesus itu Muslim. Yesus itu bukan Kristen. Ya? Gimana jalannya Yesus Muslim? Aduh, jadi ketawa saya. Baca Yohanes 14 nomor 31. Baca. Jangan baca. Katanya Injil dipasukan. Baca, coba. Baca. Kalau bungsu memang suka artinya memang bungsu namanya. Udah, turunkan aja monyet-monyet ini, turunkan. Tidak ada ilmu. Takut kau kan, mencari kau sama aku. Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, bentar dulu. Dengar. Giliran Anda membantah. Dengar pertanyaan saya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Saya umat Islam di sini sudah menjawab pertanyaan saudara tentang Injil. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana segala firman tersebut? Mereka ini menerimanya. Siapa mereka ini? Buktikan kepada saya. Silakan. Kamu mengakui enggak ketika Yesus itu berbicara di kitab Yohanes, apakah ini adalah merupakan ketetapan? Jawab. Tadi kamu mengatakan Injil itu. Silakan Injil. Anda Sekarang jawab. kamu mengutip Injil. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di mana segala firman itu sekarang? Silakan. Saya tunggu 6 hari 6 malam. Kemana-mana Juma, saya tunggu 6 hari 6 malam. Kalau Kristen ini agama benar, berarti Kristen adalah agama yang berasal dari segala firman yang Yesus ucapkan kepada mereka, muridnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Silakan. Mampus, kau ke gereja jilat lubang pantat pendeta biar kau waras. Silakan Dinda Ardiansa, dilanjut. Lanjut aja Gurunda. Seru Gurunda nyimak sambil ketawa sama istri. Saya ke OTW mau ke gunung deh. Boleh ada tamu saya. Orang yang sudah kabur dari saya nggak layak lagi diskusi dengan saya. Silakan yang lain. Siap Gurunda. Gimana? Mau ini sorry kalau saya terputus itu biasalah. Tapi oke gini. Kita sapa dulu ya sebentar ya. Pak Rostrum, selamat siang Pak Rostrum. Konsep keselamatan ini Bang Zuma, selamat boleh siang. kita lipatkan Ya, sama Bang Zuma? selamat siang Pak Rostrum. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik untuk hari ini. Siap. Ya, Bang Zuma selamat siang. Bang Zuma mau perjalanan ke gunung. Oke, enggak, sorry aja. Tadi terputus. Saya Bang Zuma mau perjalanan ke gunung, udah dikasih tahu. Enggak apa-apa Bang Ardiansa. Kami tadi lama, cuman terputus, baterai saya putus, lobet. Iya. Kan udah dikasih tahu. Mau sampaikan kepada beliau, jika seandainya, konsep keselamatan tadi terputus, boleh enggak beliau saya ajak untuk diskusi satu Bang kali? Zuma ke gunung perjalanan kucluk, telinganya dibuka. Bang Ardiansa, tidak pernah sopan Anda ini ya. Loh, saya masih yang baik-baik Anda ya. dikasih tahu sekali 2 kali, Anda nggak ngereken loh. Saya masih ngomong baik-baik ya Bang Ardiansa. Loh, saya juga ngomong baik-baik. Tadi kan saya sudah bilang, Bang Zuma ke gunung, perjalanan ke gunung. Iya, Kok malah Anda bilang, oh ini kalau Bang Zuma saya ajak, notakmu taruh mana gitu loh. Anda tidak perlu mengucapkan kalimat yang lain ya. Kenapa? Kenapa? Tidak apa-apa. Maksudnya begini ya. Apa yang Anda mau? Bang Ardiansa, tidak perlu kata-kata yang lain lah. Emang Nggak usah curhat. Anda justru menurunkan Tadi moral kamu Anda. sudah dikasih tahu sama saya, Bang Zuma lagi perjalanan ke gunung, nggak bisa monitor kan begitu. Tiba-tiba Anda bilang begini, ini kepas ngapain dinaikkan lagi host? Udah turunin aja. Tiba-tiba begini,
Bang Zuma mau nggak saya ajak? Lu, wong Bang Zuma lagi berjalan ke gunung kok mau saya ajak? Otakmu itu loh. Oh, oke ya, nggak apa-apa ya Ardiansa. Kok nggak apa-apa ya, memang nggak apa-apa lah. Gimana sih? Ternyata level moralmu itu kecil ya. Ya terserah. Kau mau bilang moral besar, moral kecil, bukan urusanmu juga. Ternyata ya. Banyak bacot teh. Udah dikasih tahu Gurunda ada perjalanan ke gunung. Ngeyel. Dia yang turun. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma, cuman ini Ini aja, Santo sama Pak Rostrum aja, Santo. Pak Rostrum ini baik, Santo. Iya, saya udah berapa kali sama Pak. Oh, udah berapa? Ya udah. Ustadz Arif aja. Gantian, woi, start. Naik lagi pula. Nanti kalau mau diskusi lagi di Komal mana sedikit lagi mungkin kayak gitu. Ini kan udah lagi perjalanan. Makanya tadi kalau ada waktu kamu yang nggak ada suaranya, kamu yang lompat gimana sih ini? Udah dibilangin malah ngotot. Assalamualaikum, Ustaz Nafi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa Santo? Awas keblokir, Ustaz. Ustaz, awas keblokir. Iya, blokir emang lagi bawa mobil, orang lagi tiduran gini kok blokir. Iya, biasa. Bang Zuma. Awas, hati-hati keblokir. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma tadi, cuman ya kebetulan pas diskusi dia yang mutus gitu kan, tiba-tiba naik lagi ngotot mau diskusi. Iya kan udah kasih tahu Bang Zuma itu lagi perjalanan mau ke gunung. Kalau udah dikasih tahu begitu, kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Hei. Oke, kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Silakan. Ya katanya punya moral. Kan bilang silakan. Enggak, ternyata moralmu juga cetek juga gitu loh, kecil juga moralmu. Sama aja ternyata ya. Moralmu juga nggak bermoral juga. Ada orang ngomong kau potong-potong gitu loh. Kan tadi udah saya kasih tahu baik-baik Bang Zuma lagi berjalan ke gunung. Jadi nggak bisa monitor. Kan udah dikasih tahu tuh. Tiba-tiba kau berkali-kali bilang, ya, maksudmu apa gitu loh. Itu namanya kau nggak menghargai omongan orang. Terus kau minta dihargai. Tampol juga gigimu. Jangan begitu dong Ardiansa. Ya makanya kau juga jangan gitu dong. Sama. Oke, yuk saya aja. Kita ngobrol baik aja. Lupakan itu. Ayo kita ngobrol baik. Ayo kita ngobrol baik. Ayo. Yuk, tadi konsep keselamatan itu saya bahas dengan Bang Zuma. Oh itu tadi. Sekarang dengan saya beda lagi. Oke, jangan potong ya. Enggak, sekarang beda lagi. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma lagi. Karena Bang Zuma tadi guru saya. Beliau lebih tahu segalanya daripada saya. Oh, udah. Oke, saya sekarang ya. Ini aja, tolong disampaikan. Bang Ardiansa tolong disampaikan. Saya masih mengajak beliau bicara konsep keselamatan ini satu ya, kali. Oke. Sekarang nanti saya sampaikan. Baik, saya sampaikan. Oke, sekarang saya minta tolong sampaikan ke Pak Predika bahwasanya saya sekarang mengajak debat Pak Predika. Nanti konsepnya berani nggak keselamatan sama Bang Zuma? Berani nggak mengenai konsep perintah Tuhan? Berani nggak? Oke, gini. Berani nggak? Ya, saya jawab dulu. Tidak apa-apa, kita ganti-gantian ngomong ya. Ya, oke. Berani nggak? Berani dulu kita. Saya berani, Bang Ardiansa. Oke, siap. Ya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Sebentar. Pertanyaan saya sekarang. Nggak usah basa-basi. Apakah Anda menyembah Yesus? Bang Ardiansa, apakah Anda menyembah Yesus? Pertanyaan kedua. Yang selevel. Pertanyaan kedua, apakah Anda menyembah Yesus? Saya tanya. Anda muridnya Bang Zuma, saya selevel dengan Bang Zuma. Ingat itu. Sudah? Saya tidak selevel dengan Anda dan Anda moral rendah. Oke ya. Di mana ada orang Kristen selevel dengan Bang Zuma? Di mana ada orang Kristen selevel? Tidak ada dengan Anda ini. Di mana ada orang Kristen yang selevel dengan Bang Zuma? Di mana? Saya sudah biasa debat dengan dia ya. Dan kami kalau Anda memang selevel, kalau memang Anda selevel, Bang, ya, nih aku kasih data ya. Oke, kalau Anda memang selevel ya, nih aku kasih data. Nih aku open cam ya. Oh enggak.
karena Anda akan potong saya. Enggak. Anda kan selevel. Coba. Ini Bang Zuma, kalau Bang Zuma bisa baca ini. Kalau Anda bisa nggak baca ini? Karena Anda akan potong dan Anda akan kick saya. Enggak, saya nggak akan nge-kick Anda. Oke, Anda selevel kan dengan di room Anda sebelah Anda kick lo saya. Lalu saya iya, karena Anda ngomong terus. Kami debat di Bang Zuma lama, lalu Anda datang di sini. Loh. Emang kenapa? Ini room Muslim. Kenapa emangnya? Iya. Justru itu saya bilang, ketika saya dengan Bang Zuma kondusif, ketika dengan Anda tidak kondusif. Untuk apa? Iya, Bu. Ya. Jadi, sorry ya Bang Ardian saya. Ya, oke. Sekarang kalau memang Anda selevel dengan Bang Zuma, sekarang saya tanya kepada Anda. Saya tanya, berani nggak? Oh, bukan tidak berani. Oh, nggak berani. Sudah, nggak apa-apa kalau nggak berani. Oke, nggak apa-apa kalau nggak berani. Bang Zuma baru. Nggak apa-apa kalau nggak berani. Kayak Anda attitude-nya, saya nggak apa-apa. Kalau nggak berani, nggak apa-apa. Turun aja daripada kebanyakan bacot di sini. Mending turun gitu loh kalau nggak berani. Ini khusus untuk orang-orang yang berani dan berilmu, bukan cuma berani doang tapi nggak berilmu. Gitu loh. Ini roomnya Bang Zuma, saya berani dan berilmu. Lalu saya ikuti, kami dialog berjam-jam. Makanya ini bagi yang berani dan berilmu aja. Oke. Anda pertanyaan saya sekarang udah nggak usah lama-lama. Apakah Anda menyembah Yesus? Jawab. Itu gaya dialog apa itu? Iya, jawab aja. Apakah Anda menyembah Yesus? Oh iya, beda dong. Iya, beda dong. Bikin dulu narasimu seperti Bang Zuma, kalau kamu muridnya, habis itu saya bantah. Bikin aja. Oh gitu, oke. Ini narasi ya. Udah, oke. Dia minta gitu teman-teman. Oke, dia minta gitu ya. Oke, ini aku tanya ya, apapun ya. Oke, host, tolong ini dihapus bos. Konsep keselamatan tolong dihapus host. Oke, makasih. Oke. Makasih. Oke ya. Di sini. Ini. Sepakat. Udah diam waktu saya, udah diam. Waktu saya, woi. Atau Anda yang nanya? Diam dulu waktu saya. Katanya saya bikin narasi. Gimana sih? Karena saya sudah bikin narasi. Bagaimana kalau saya izin saya turun dulu ya. Gurunda semuanya, terima kasih Bang Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda tidak mau ya udah saya juga turun. Turun aja. Ya udah turun aja, turun. Ya udah turun. Anda tidak berani ditanya. Ya nggak apa-apa. Ya udah turun. Kalau nggak berani saya tanya nggak apa-apa. Anda tidak berani saya tanya, oke, makasih. Loh, kan saya dulu. Ya kabur. Aduh kacau. Saya bukan tipe orang apa ya teman-teman yang mau ditipu sama si siapa tadi kucluk. Aduh kalau ini saya nggak mau, ogah gue. Santo aja, ogah gue. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh ini lagi. Ini bagus hadapin sama Bang Restrum ini. Ini. Ya Pak Ferry. Halo. Masih hidup kau? Apa kabar, brothers? Kamu masih hidup? Alhamdulillah. Ini sama Yesus saya memberikan nafas hidup. Ini sama Pak Restrum aja ya. Ini Pak Restrum sama-sama Kristen. Ini Kristen yang jujur. Alhamdulillah saya masih sehat, brother. Ini karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kristen yang tidak mau jujur, gitu loh. Yang beda dengan Pak Restrum, jujur ya. Tentang terjemahan Alkitab dia jujur. Iya memang. Lah itu ada kekeliruan gitu. Itu jujur. Ngambil bahasa-bahasa serapan. Nah itu jujur. Itu enak. Kami lebih menghargai gitu. Karena jujur pada saya Ferry ini. Jadi bagus disematkan kepada Ferry ini. Susah meyakinkan lalat kalau sampah itu lebih indah daripada bunga gitu loh. Itu pantas buat. Karena nggak mau jujur kan. Itu Ferry ini. Kata siapa? Kata siapa? Katamu kan? Kata Yesus. Katamu yang tidak jujur. Kata Yesus, dengar ya. Yesus berkata Tuhan bukan Tritunggal, Yohanes 17 nomor 3. Yesus berkata dia tak pernah sehakikat dengan Tuhan, Yohanes 13 16. Yesus berkata dia bukan Tuhan, Yohanes 5 nomor 37, karena Tuhan tak bisa dilihat. Nah karena yang nggak mau jujur toh. Anda yang tidak mau jujur. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu betul, brother. Yohanes 13 ayat 13.
Yohanes 13 Tapi berarti kontradiksi kamu kan dong. hanya menekankan Yesus itu apa utusan. Betul, Yesus utusan. Tapi dia bukan hanya sekedar utusan. Karena utusan nggak mungkin akan memberikan upah hidup yang kekal. Coba Anda tunjukkan satu kali apa Nabi bisa memberikan upah hidup kekal. Nggak bisa, brother. Makanya saya katakan, siapa yang jujur? Justru kalian tidak jujur. Muhammad yang tidak jujur. Yesus disalib bilang diserupakan. Nggak ada saksi-saksinya. Siapa yang jujur? Padahal kamu jujur? Nggak jujur. Muhammad nggak jujur. Padahal dalam Yohanes 13 itu di situ kan guru dan Tuhan. Tetapi oke, Anda paksakan menjadi Tuhan. Sementara Yesus berkata, tunggu dulu. Sementara Yesus berkata, Tuhan itu tak nampak, tak bisa dilihat. Di dalam ada Tuhan dan Juru Selamat. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat Dia. Di saat Anda jadi pembohong, Anda menjadikan Yesus itu seorang pembohong. Kalian gitu loh. Nah, ya kan? Anda nggak mau jujur dengan diri Anda sendiri. Makanya Anda jadi gila. Orang terus gila. Disalib dan diserupakan. Orang gila itu orang yang tidak mau pakai akalnya gitu loh. Nah, itu gila. Kenapa menjadi gila? Dengan data. Nah, data yang diobrak-abrik. Sama siapa? Sama doktrin dogma. Itu loh. Yesus sendiri. Oh, mana dia? Oh, lari. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terangkan, selamat siang Bang, terangkan. Aduh. Ya, siap. Terangkan. Enggak, ini di samping Bang Agus ini Bang, terangkan ini monitor. Oh, terangkan. Ya, coba disambut dulu Bang Santo. Pak, terangkan Pak Framing sore. Siang, sore. Sore, siang, pagi, malam. Ini framing ya? Kenapa kau ganti-ganti? Terangkan. Ganti namamu jadi kaburkan. Karena Anda mengaburkan ajaran-ajaran daripada utusan itu tersebut. Gitu loh. Nah, kalau Anda sudah ganti, terangkan. Pantas namamu jadi kaburkan gitu loh. Bukan terangkan. Kalau terangkan itu Anda mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan sang utusan itu. Yang di dalam Bibelmu itu gitu loh. Itu menjadi terangkan. Setelah Anda menjadi terangkan dan mengikuti ajaran yang diajarkan daripada utusan itu tersebut, Anda akan menjadi seorang yang dibenarkan Tuhan. Gitu loh, ya kan? Itu akan menjadi seorang yang pribadi yang Muslim, mengajarkan ajaran Islam. Seperti Yesus, pribadi yang Muslim. Arti kata Muslim itu tunduk dan patuh, berserah diri kepada atu-atunya Tuhan. Bukan hakikat, bukan. Itu arti kata Muslim, mengajarkan syariat-syariat di dalam keislaman. Nah gitu. Kata lagi ini binkawi. Cuca. Gitu loh. Gimana sih? Terangkan ini. Nah, gimana terangkan? Besok gantilah namamu jadi kaburkan. Karena Anda kan mengaburkan ajaran-ajaran yang dibawakan Yesus itu kan. Itulah gimana sih. Terus mengikuti ajarannya. Anda menyelewengkan, merusak ajaran. Nah gitu loh. Anda merusak ajaran. Karena Anda berpedoman kepada Paulus. Gitu? Paulus kan gak sinkron dengan ajaran Yesus. Gak ada Yesus berkata matinya dia terus pembatalan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuan. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah menurut Paulus. Galatia 6 nomor 16. Galatia 6 nomor 12 kalau nggak salah. Gitu. Itu saran ini sih. Monitor Pak Rostrum, monitor masih di tempat apa gimana nih kok diam aja? Monitor menyimak sebagai murid yang mendengarkan para guru-guru berbicara. Terima kasih. Oke, siap. Lanjut Bang Sidik. Ini Bang terangkan ini gimana kok diam aja nih? Assalamualaikum Kak Retno. Atau kita kasih waktu dulu Pak Rostrum. Silakan Pak Rostrum. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Izin. Lanjut Pak Rostrum. Menyimak dulu teman-teman Kristen yang mau naik dulu. Ini Pak terangkan ini.
Makanya saya suruh ganti namanya Pak Rostrum. Kaburkan gitu loh. Gak usah tanya. Jangan merajuk lah Pak. Framing ini kuat merajuk aja kau kayak cewek. Cobalah ngomong. Kalau cewek mah udah aku bujuk kau pakai coklat Silver Queen. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum Prof Andi. Ihdina Shiratul Mustaqim. 5 kali sehari kamu berdoa. Nggak mau jawab. Gimana sih? Oten kok sakit-sakit semua yang naik ini Bang Sidik. Iya, kebanyakan tapi ini ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit-sakit semua yang naik Oten ini. Parah. Nggak sakit cuma Pak Rostrum. Nenek itu sakit kayak tadi tuh. Sakit jiwa, nggak ngaku gue sakit jiwa. Aneh. Mau tahu nggak penyebabnya kenapa? Mereka kalau menerangkan Bible itu jijik membaca Bible-nya gitu loh. Dia kalau baca Yunaninya dia muntah satu keluarga. Itu kayak si Peri ini. Kemarin dia coba mempelajari original text Bible-nya gitu loh. Langsung mertuanya meninggal. Karena Yunani itu bikin pusing kepala gitu. Kita, kata si Peri, kita di terjemahannya aja dah. Bodoh amat. Mau terjemahan itu ada yang salah, mau yang enggak, bodoh amat. Nikmati aja. Yang penting happy makan moncong babi. Tiap hari minum cap tikus. Mabok-mabokan ya bodoh amat. Nah sekarang kita memang ini sudah tahu busuk gitu loh. Mari kita goyang lidah dengan jurus mabok moncong babi. Yang penting masuk room muslim, ngomong seadanya. Bikin dia emosi gitu. Udah nggak ada yang bisa dijual. Hancur sehancur-hancurnya itu. Gitu lu. Udah paham ya? Nah, orang kayak gitu kalau naik langsung injak lehernya udah cek. Nah, selesai. Gitu. Lanjut dulu, gue mau ngopi dulu, gue baru bangun. Ini kayak ini yang baru naik terangkan ini. Nah, ini Ajis Ji, selamat siang Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mah cuma numpang lewat aja nih Bang. Ya. Coba terangkan nih, silakan Bang Santo. Sebentar Bang. Ya, tanya apa Bang? Tadi itu aku tuh tadi sempat singgah di room edis, ternyata di room edis itu para oteng nyamar tuh jadi muslim baru dia. Ya, Edis lagi sakit tuh Bang. Poinnya Edis lagi sakit Bang, lagi diobati dia. Jadi kalau kayak orang sakit begitu nggak usah lewat aja Bang. Ngapain mau dengar sama orang sakit? Lo mau dengar sama orang yang sehat, bukan yang sakit gitu. Dengar, Bang. Itu namanya bro, kamu nggak mau nanya, itu namanya kau promosi bahwa room Edis itu masih ada sama teman-teman. Udah dibilangin jangan kesono, kalau kesono sendiri aja nikmati, jangan di share. Jadi kalau lu ngomongin itu namanya di share gitu, mengumumkan kepada orang yang nonton di sini bahwa tadi saya kesono, nah, ini lo begini, lu ceritain gitu loh, orang tertarik deh kesono, ono lo. Orang lagi sakit gak usah lewatin aja, ya kan? Nggak ada apa faedah manfaat gitu, ngapain mulai di situ? Pak terangkan, Pak. Coba panggil Pak Restrum, kenapa ya kalau mempelajari, berusaha belajar membaca Yunani itu kepala jadi puyeng ya? Coba tanya dulu deh, kenapa bisa jadi puyeng gitu? Ruwet gitu. Silakan Pak Resum. Iya, ya kan memang kalau dari awal-awal itu desainnya kami kan tidak untuk ke bahasa asli ya memang ya. Dan waktu berdirinya gereja mula-mula Katolik itu sudah untuk bahasa asli itu hanya untuk kalangan bapak gereja atau rohaniwan. Seperti itu. Nah, itu kan terjadi bertahun-tahun
sampai muncullah peristiwa Protestanisme itu gitu. Jadi ketidakterbiasaannya umat ini dalam menggunakan bahasa asli, disitulah yang akhirnya turun-temurun sampai sekarang gitu ya. Pasti kesulitan semua karena selevel kalau untuk pendeta Pantekosta itu malah nggak ngerti sama sekali gitu. Masih mending pendeta-pendeta Protestan dan Katolik, mereka masih sedikit-sedikit belajar ya membaca, meskipun tidak selancar teman-teman Muslim ini membaca Yunani dan Ibrani. Tapi kalau gitu Bang, pada masa bodoh mempelajari original teksnya gitu, menerima apa adanya terjemahannya, wah ini bisa keliru berjamaah Bang. Kenapa? Karena tidak semua yang ada di terjemahan itu benar adanya gitu. Kalau menerima apa adanya di situ gimana dong? Nggak ada gerakan-gerakan gitu. Ya mulai dari anak kecil lah, kayak kita di Muslim, anak kecil. Kalau kita nggak ngaji Bang, waktu kecil itu Bang, betis kita jadi sasaran Bang. Tapi guru ngaji kita, orang tua kita bukan sasarannya penuh nafsu. Artinya apa? Ya dicubit lo betis kita, ngaji lo gitu loh. Tapi kalau ngaji memang nikmat Bang, karena ambil air wudhu dulu itu loh. Nah ini bahasa Yunani kok ada banyak S-nya Bang. Logos, Ostolos, Krios, Theos gitu loh. Memang agak membingungkan sih Bang itu, karena kok bisa ada satu kitab berbahasa Yunani bersumber dari Barat. Bukankah para nabi yang pernah ada di muka bumi ini gitu loh ya. Saya rasa belum pernah tuh ada yang keliling Eropa para nabi itu Bang. Kecuali Paulus gitu loh Pak Resrum. Gimana aja ngejelasinnya tuh Bang? Begini. Dirinya ngomong dia ya, Santo. Dia nggak menerangkan ini pasti menggelapkan nih, coba aja ya. Ya, jadi begini. Tentu sebuah kebenaran akan kita sebut kebenaran jika benar-benar benar dalam arti ada sebuah penjelasan-penjelasan dari orang lain yang mendukung sumber-sumber untuk memastikan bahwa hal itu terjadi peristiwa yang benar. Nah, kalau seseorang menyatakan sebuah kebenaran dari peristiwa tertentu, lalu tidak ada yang mendukung pernyataan seseorang yang lain untuk menyatakan hal itu benar, maka itu bukan sebuah kebenaran. Ya, coba kita cek. Langsung Yohanes 13:13 coba. Coba bacain Bang, terangkan. Berisik lu. Ada lagu lu. Kalau langsung aja kita cek. Ini bukan masalah proses pewahyuan yang kita maksud ini. Ini masalah kritik teks. Artinya dari original ke bahasa lokal. Itu yang kita maksud. Bukan proses datangnya itu dari mana. Jadi kita tanya apa, topik apa, dia jawab apa. Ya kalau prosesnya Ntar dulu. Coba bacain dulu. Coba bacain dulu Yohanes 13:13. Apa benar tuh terjemahan yang Anda pegang sampai ke saraf Anda gitu? Yohanes 13:13. Saya pengen cek dengan Pak Resrum ini. Sama nggak kira-kira? Pak Resrum aja dulu deh. Terjemahan Yohanes 13:13 yang Anda pakai apa Pak Resrum? 13. Iya. Sebentar. Ini saya coba. Oke ya. Oh, jelek sekali saya ya. Kita nggak nanya dari mana asal usulnya itu. Tapi yang kita kaji adalah terjemahannya benar apa enggak gitu loh. Ya kalau di dalam diam dulu, terangkan. Diam dulu. Salah, bagaimana? Diam dulu. Ya silakan Pak Resrum. Ini yang saya baca ya. Saya sekarang pada konteksnya aja ya, ini ya saya baca ya. Ya, siap. Saya karena saya sudah kena somasi, nggak boleh dari bahasa luar. Ini tebal sekali. Ini asli ya, diterbitkan.
Kamu menyebut aku dari mana? Guru. Ntar dulu, diam dulu, kau mengganggu aja kau terangkan. Kamu itu tepat. Diulang Pak. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Ya, coba diangkat babelnya Pak, diangkat sama orangnya. Saya mau pengambil ininya. Sebentar. Dia dulu Pak, stop. Ya. Oh, tar dulu. Belum. Ya, cukup. Lanjut. Ternyata Pak Rosrum masih muda ya. Apa maksudnya? Rostum di itu tuh sama Pak Terangkan tuh akhirnya tuh. Iya, enggak apa-apa, mungkin Pak Terangkan lebih Tuan tuh. Ya, Pak Tuan bisa mengajari saya, silahkan, enggak apa-apa. Saya kan di sini belajar dengan saudara-saudara semua. Jadi di situ tertulis apa tadi Bang? Kamu memanggil aku guru dan tuan. Coba LAI Pak Terangkan apa? Bacain Bang. Di dalam tradisi budaya Israel. Saya nggak nanya tradisi, saya nggak nanya tradisi, suruh baca Yohanes 13:13. Di dalam tradisi orang Israel. Lalu turun ya kalau nggak mau. Guru dan tuan adalah sebuah sosok pribadi yang sangat dihormati. Enggak diminta diterangin. Dan mereka itu adalah bener ini bukan menerangkan, ini mah menggelapkan ini. Kan sudah aku bilang. Mana mereka itu ini mah koruptor ini. Ini koruptor lari dari jerat hukum ini. Keilahian yang berasal dari Tuhan dan juga adalah orang yang berkompeten. Nah inilah memalukan kan Kristen Indonesia begini Pak Rostrum, memalukan kan? Lu diam aja dulu. Pak Rostrum gimana ini Kristen Indonesia kalau kayak gini memalukan nggak? Mute dong, jangan di mute. Nggak perlu. Lo diam. Saya nggak Pak Rostrum aja. Mute dong. Nggak ada gunanya loh ini orang ini, gimana ya? Nggak ada gunanya orang diterangkan kok malah kalian kepanasan. Orang nggak minta itu. Ya. Anda disuruh membaca Yohanes 13:13. Ini dia lagi belajar. Siapa ini si Rostum? Gimana Udah, turun aja lah. Kamu nggak mau diam diturunin ya? Turunin aja lah. Turun. Gak ada gunanya loh, sampah loh itu. Ini ngomong apa coba. Coba tampilkan lagi Bang bukunya Pak Rostum. Biar bisa mengedukasi teman-teman Kristen itu. Bang Rostum lanjut. Termute itu Bang Rostum, termute. Nah ini buku ya, ada judul buku The Great Secret ya. Jadi ini terkait dengan hermeneutik, bagaimana kita mempelajari teks. Ini sangat lama sekali ya, buku ini sangat lama, usianya jauh lebih tua buku ini daripada saya. Ini sampai berlubang-lubang begitu, ini yang saya baca. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin melihat konteks daripada Bible, itu juga mestinya punya buku seperti ini. Bagaimana secara hermeneutik itu ada metodenya gitu. Jadi kita tidak asal mendebat atau kita tidak asal menyampaikan suatu ayat itu tanpa dasar. Nah ini kenapa dikatakan the great secret, karena di sini kita bisa memahami itu tentang Bible. Ini sudah tidak dipublikasikan ini, dan ini terbatas untuk rohaniwan ya. Jadi ada. Saya kalau pakai terjemahan juga ini, jadi ada semua ya. Jadi saya kalau diskusi dengan teman-teman selalu sementara memakai itu. Terus kemudian kalau teman-teman menyampaikan tentang Al-Quran, saya coba ini, saya bisanya cuma punya ini. Itu pun saya bisa membacanya pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya bahasa Arab nggak ngerti gitu. Jadi ya kalau teman-teman mengutip, saya langsung buka-buka ini kan. Maaf, ini boleh kan ditampilkan begini ya? Boleh ya? Boleh. Nggak ada yang salah, Pak. Loh, ini kan ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh.
Nah, saya belajarnya ini kalau teman-teman mengutip dari Al-Quran. Jadi, saya juga nggak berani, karena saya tidak mengerti ini, saya tidak berani menyebut terjemahan di sini bagaimana, kan itu nanti kan berdasarkan propaganda atau asumsi akhirnya. Jadi, saya butuh penjelasan yang akademis dan ilmiah, makanya saya tidak berani mengomentari. Coba gini Bang, coba bandingkan Pak Rostrum. Al-Quran itu selalu ada original teksnya dan ada terjemahannya. Oke, itu kelebihannya. Coba yang Anda pegang pertama itu tadi Bang. Yang pertama tadi, itu ada original teks berikut terjemahan nggak? Bukan. Yang pertama. Yang membaca Yohanes 13:13. Jangan itu tuh Bang. Biar ada perbandingan gitu Bang. Ya. Kepencet. Nah, nggak ada. Ya. Jadi saya itu. Ya. Nah itu. Buka Bang, ada nggak original teksnya Bang? Tidak ada. Langsung terjemahan. Iya, jadi ada satu kelemahan begini. Jadi tapi di sini di Bible ini itu ada keterangan-keterangan. Jadi ini lebih kepada dogmatis ya. Keterangan ini lebih kepada dogmatis. Jadi sangat tipis dan tebal. Jadi saya takut sobek ini. Ya enggak, jangan pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Slow. Jadi misalkan di sini juga menyebutkan kan kitab karangan ini masih memakai judul kitab karangan gitu. Jadi mereka tidak berani nih kitab karangan gitu. Jadi ada. Nah ini mungkin sedikit agak mendekati lah ya, Dan teman-teman mungkin kalau yang di luar Protestan, di luar Katolik jarang yang memakai buku ini. Ini mungkin kayaknya sudah agak terbit lagi. Sampulnya apa Bang? Terbitan apa coba? Terbit lagi. Alkitab apa itu? Alkitab penuntun. Iya, penuntun. Penerbitnya apa Bang? Sebentar. Ini saya bukakan aja lah. Di sini ada sedikit ya mendekati lah, meskipun ada kontradiksi, saya tidak menyalahkan ya, ada beberapa teks yang mungkin tidak diterjemahkan tahun. Penerbit Bang, tahun berapa itu? TB LAI 1974 nomor 02111056. Kemudian masih LAI juga ya? Iya, yang kalau saya di Indonesia harus pakai ini. 19 berapa? 1974. Oh, pertama kali itu. Iya. Kemudian cetakan kedua di 2000, tahun 2000. Setelah itu enggak ya. Ya tadi Anda baca Yohanes 13:13 di situ ya? Ya mesti kepencet ya. Iya. Oke. Berarti 74 itu masih guru dan tuan ya? Ya ada. Betul, ada beberapa. Nah, teman-teman kalau sudah mereka teologi sekolahnya, saya dilarang membahas The Great Secret ini tentang hermeneutik, bagaimana mempelajari teks ya. Itu yang selalu saya dengan teman-teman yang kita sepaham ya, misalkan kayak Pak Yakub Sulistyo sama mungkin Om Eras, kadang mestinya pakai ini ya. Kalau pakai ini lebih enak ya. Jadi ini udah lama sekali nih berbahasa Inggris ya. Jadi itu nanti kita nggak akan tersesat ya, meskipun masih kurang tepat seperti itu. Bagaimana tadi Anda menilai itu namanya terangkan tuh? Diminta membaca Yohanes 13:13, dia kemana-mana gitu. Ya karena teman-teman tidak punya dasar, apalagi kalau sudah gerakan 200 tahun terakhir itu, gerakan Pentakosta atau gereja Pantekosta itu sudah mendeklarasikan bahwa Bible terjemahan itu adalah 100% murni firman Tuhan gitu. Ya. Jadi inilah perbedaannya teman-teman, Yohanes 13:13 itu. Pak Rostrum, ada nggak kira-kira perubahan yang sangat signifikan atau merubah makna, membelokkan makna dari Tuhan menjadi Tuhan?
Menurut Anda seperti apa itu? Iya, karena itu yang mayoritas di Indonesia itu kan berbenturan itu untuk titik tengah antara Trinitarian ataupun Unitarian. Jadi di situ kan pertentangan di teolog Asia Tenggara kan biasanya kalau di sekolah-sekolah teologi kan juga disinggung gitu. Jadi akhirnya pergeseran itulah yang mungkin menurut para pendahulu-pendahulu di Indonesia ini menggunakan terjemahan itu gitu, mengambil serapan-serapan kata yang kurang tepat gitu. Seperti itu sih, karena itu kan konsep Trinitas gitu. Nah, akhirnya dicampur aduk. Sedangkan kalau kita mau belajar tentang teologisnya, itu kan itu berbeda-beda semua kan urutannya. Proses penghukuman atau penyaliban sendiri, proses yang dimaksud penebusan itu seperti apa, yang dimaksud keselamatan seperti apa, ini jadi saya bernarasi gitu. Karena kalau pijakan saya di terjemahan yang ada ya harus bernarasi, sulit kalau harus kepada akarnya begitu. Oke. Coba 1 Korintus 11:26 Bang. Ada perubahan nggak? Sebentar, 1 Korintus 11:26. Memang ini apa ya? Kayak si terangkan ini nih. Rata-rata nggak mau membahas kayak gini-ginian gitu, langsung lompat kodok dia. Ya. 16 ayat berapa ya? 1 Korintus 11 nomor 2 ayat 26 lah, 26. Satu Korintus 11:26. Aku mau cek sama LAI-nya Bang, sama nggak di situ? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan ya. Kalau di LAI kematian Tuhan. Kalau di situ kematian Tuhan. Ya. Beda lah gitu. Kenapa sih ke Indonesia LAI ini kok suka nama-nama bahaya? Apa maksudnya kira-kira ya? Ini kan sudah dijelaskan di sini bahwa latar belakangnya itu kan surat Roma ini kan surat yang ditulis oleh Paulus. Berarti ini akhirnya disetujui oleh Bapak Gereja sebagai salah satu komponen dalam kitab suci kan. Gitu. Nah, cuman ada beberapa serapan kata itu yang salah gitu. Itu sih Bang. Ya, yang paling banyak terpengaruh itu, yang sering kita diskusi ya, mereka menuhankan Yesus itu yang sering dipakai Lukas 2 nomor 11, terus Yohanes 13:13, Yohanes 10:30, Yohanes 14 nomor 6. Ya itulah. Aku adalah jalan, terus Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 juga. Coba pembukaannya Bang, Yohanes 1. Beda ya sama LAI itu, di situ pasti. Coba Yohanes 1 Bang. Kalau oten-oten Indonesia itu nggak mau. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Bapa. Nah. Tapi ini kan ada konsep penafsiran teologis yang salah kan.
tentang firman ini, kalau Yohanes ini kan lebih menyebut Yesus itu ya firman, dan dari kitab-kitab yang lain itu juga semua berasal dari firman, kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya tidak ada perbedaan tentang konsep bahwa semua itu memang dari Sang Pencipta gitu. Apapun prosesnya, itu adalah ciptaan begitu loh. Gitu. Bang, ada netizen request di bawah Lukas 2:11 dong. Lukas 2:11. Belum undang kita Pak, hari ini mana ya tadi ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, itu masih Tuhan semua, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu kan? Ya. Jadi nggak ada unsur-unsur tepu-tepu itu terjemahan itu. Nanti akan repot begini loh Bang, saya itu sudah menyampaikan ke ini. Nanti 50 tahun ke depan itu akan kacau gitu, karena kekeliruan dari Lord ke God gitu loh. Jadi repot nanti itu. Beneran nanti ke depan akan makin rumit gitu. Judulnya TB LAI tahun 74. Teman-teman, itu pertama kali revisi tahun 74. Sesudah itu udah perubahan total. Nggak usah ada banyak yang dijual kok itu teman-teman yang 74. Ya betul. Nah, banyak yang dijual. Nah, ini kan di sini juga jelas disebut ya, bukan ada karena kitab karangan. Ini kitab karangan di sini. Karangan gitu. Ini karangan. Ya sama aja dengan King James Version ini IV di situ kan encoding. Menyebutkannya karangan di sini. Makanya saya kalau membaca selalu kitab karangan siapa gitu. Jadi ini ada di sini kan. Gitu. Mungkin teman-teman Kristen Katolik yang membuli saya di ini, saya sudah open cam ya. Beginilah tampilan saya yang carut marut, tidak jelas seperti carut marutnya dogma dan doktrin kita itu persis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Ini Bang Zuma, Allah baru kali ini. Aduh, ini yang kedua kali. Ustaz Muhammad Hanafi, I just want to say hello from Netherlands. Have you guys always health and happy all the time. Masya Allah. Bang Ho dari Belanda. Kita kan sering ngobrol Bang di telepon. Abang lupa suara saya? Masih ingat Bang, tapi maklum lah Bang. Saya baru bangun ini Bang. Jadi. Oke. Nyawanya belum menyambung Bang. Oke Bang. Gimana perkembangan gereja di sana Bang? Udah berisi? Masih banyak yang kosong Bang. Nah, ini kita masih lelah, susah banget. Lawannya sesama muslim masalahnya. Pada dekat-dekatan semua. Terakhir itu sekitar 650.000 euro permintaan terakhir, lelangan terakhir. Dirupiahkan berapa itu Bang? Dirupiahkan berapa? Ya kali 17.000 aja Bang. Mungkin 6 sampai 8 M kali. Bayarin aja Bang. Bayarin aja udah. Kita ada dana tuh 400.000 euro Bang. Jadi agak repot juga, nanti cobalah cari yang tempat lainnya. Karena susah ya, di sini saingannya tuh bukan sesama restoran, tapi sesama orang muslim sendiri. Begitu. Jadi gak gampang.
Dan Maroko, Turki kan mereka dapat dukungan dari pemerintahnya, sedangkan kita kan kumpulan dana umatnya sendiri yang Indonesia itu. Kita nggak ada bantuan dari pemerintah. Itu Bang. Jadi ya kumpul-kumpul dana, kita buat jualan setiap hari Sabtu, Minggu, terus hari Jumat, setelah Jumat kita jualan makanan gitu. Itu dana dikumpul dari situ gitu. Jadi agak repot persaingan sama Turki sama Maroko, apalagi Turki. Kemarin kan baru bangun masjid terbesar di Amsterdam. Masjid terbesar di Amsterdam itu. Lumayan besar Bapak. Bisa menampung sampai sekitar 5.500-an orang lah. Terbesar di Amsterdam. Bang, kita doain lah Abang dan teman-teman di sana rezekinya dilancarkan. Agar insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Bisa beli gereja itulah. Ya, tapi ya insya Allah ya maksudnya ini yang gereja ini sebetulnya bagus itu karena posisinya besar dan di belakangnya tuh ada villa untuk kalau ada ustadz yang datang gitu loh. Jadi karena kan setiap tahun kan kita mengundang ustadz untuk sholat taraweh. Nah itu kalau kita sholat tarawih itu ribuan orang datang, kita perlu tempat yang besar dan untuk tempat parkir mobilnya. Ini gereja ini pas situasinya gitu loh, di pinggir jalan, parkirannya luas, ada villa-villanya untuk ustadz dan untuk marbotnya. Cuman ini persaingannya berat dengan Turki sama Maroko ini. Kalau restoran sih nggak ada yang berani, udah nggak kuat lawan kita gitu. Alhamdulillah, insya Allah ya, doakan Bang Zuma, Ustadz Muhammad, amin, Bang Handi, Alex, insya Allah doakan supaya kita bisa mendapatkan gereja itu. Gitu. Abang pernah nggak sih ketemu? Ya. Abang pernah nggak sih ketemu diskusi-diskusi sama misionaris di sana atau orang Kristen? Bang, gitu? Sering Bang, sering. Kita kan ada meja dakwah. Jadi kita bukan meja dakwah di daerah sentral Dam dan daerah mana? Jadi kalau South Coast itu tempatnya Ayak Arena itu loh, Stadium Ayak Arena. Kita buka juga di situ. Jadi kalau ada acara Ayak Arena pertandingan sepak bola kita membuka meja dakwah gitu di situ. Dan yang datang kan penggemar Ayak Arena kan ribuan orang datang. Jadi kita buka dakwah, kita bilang Yesus is Muslim. Dan kita nggak perlu ngomong, mereka yang datang, nggak perlu kita selebaran pamflet-pamflet kayak orang Kristen saya lihat di sini. Kita cuma ngomong, tulis aja Yesus is Muslim dan banyak orang langsung datang bertanya. Bertanya pun nggak hanya masalah Kristen, kadang-kadang masalah ateis dan pola kehidupan orang Islam itu seperti apa, dan ada yang dari kebanyakan mereka itu mereka tidak menyanggah tapi berpikir itu di sana pikir daripada menyanggah. Kristen di sana itu mempergunakan istilah-istilah Al-Quran dalam terjemahan nggak sih? Nggak ada Bang, nggak ada ya, mereka itu menggunakan kalau Allah istilahnya ya, kalau di mereka menggunakan kata-kata God Father, God Son, and Holy Ghost. Jadi nggak ada istilahnya untuk Roh Kudus atau apa atau Tuhan Allah atau Tuhan Anak, Allah Anak, itu nggak ada. Jadi God Father, God Son, and Holy Spirit, Holy Ghost, ya Holy Ghost lah. Gitu. Jadi alhamdulillah, dan sini perkembangannya luar biasa Bang. Makanya kita ini masjid kekurangan karena perkembangannya luar biasa, gitu loh. Hampir setiap hari itu banyak yang orang masuk Islam. Jadi mualaf tuh banyak banget. Jadi gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi dan yang ngeyel-ngeyel aja itu orang yang sok tahu. Karena mereka nggak tahu Bible-nya. Dan itu jarang sekali. Gitu, jarang, hampir nggak pernah lah ada yang ngeyel. Kebanyakan dari mereka itu kita bicara, terus dia berpikir, dan dia terus ambil kitab kita, aku akan mempelajari kitab ini. Dia bilang gitu. Dan kemungkinan sebulan, 2 bulan, tahu-tahu datang dan dia masuk mualaf. Karena terus orang di sini ini banyaknya ateis itu lepas kontrol, Bang. Mereka nggak ada pegangan hidup.
gitu. Dan di agama lainnya seperti agama Buddha, Hindu atau Kristen itu tidak mengajarkan pegangan hidup. Dan dilihat di Islam itu mereka sampai bertanya, benar nggak sampai ke toilet pun kau harus baca doa dan harus cara membersihkannya seperti ini. Dia bilang, ya betul, itu aturan dari Nabi kami. Dia kagum, kok sedetail itu, sedangkan di agama lain tidak ada sedetail kayak gitu itu. Seperti itu, Bang. Di sana itu berpikiran terbuka ya, Bang, tidak ada unsur kebencian gitu ya? Nggak ada. Malah mereka tuh sebetulnya kagum sama umat Islam di Belanda ini, karena mereka selalu melihat yang lakinya itu kalau pergi berdoa itu pakaiannya bersih. Dan kalau kita kan berdoa istilahnya pergi ke masjid kan setiap hari, Bang. Dan mereka bilang, apa kamu nggak capek? Kau mau ke masjid harus berpakaian yang bersih dan memakai jalabah. Kalau di sini jalabah. Ya enggak lah, kita mau ketemu Tuhan kami, masa kita harus kotor? Saya pinjam gitu. Dia, oh oke. Terus dia bilang kenapa yang muslimah berpakaian seperti itu? Saya bilang sama dia oke, sekarang kamu lihat wanita yang berpakaian seperti pakai spendek seperti itu, terus berpakaian yang muslimah seperti ini, menurut Anda lebih enak dipandang mana? Saya lihat dari segi logikalnya aja dulu. Dia bilang, ya kalau yang spendek itu udah biasa, jadi dia nggak merasa aneh. Tapi begitu dia melihat yang muslimah, dia tuh merasa terkagumi dan dia merasa kayak segan untuk mengucapkan, walaupun mengucapkan halo kepada perempuan itu. Bang, pernah nggak Abang, izin Bang saya potong, pernah nggak Abang diskusi sama mereka pendapat mengenai ada gereja kalau nggak salah di situ mensahkan perkawinan jeruk makan jeruk gitu, Bang? Ada nggak Anda pernah sharing pro kontra mengenai gereja ada, seperti itu? Ada. Itu kan teman saya pastor, Bang, pastor di Belanda, orang Belanda pastor. Itu salah satu klien saya. Itu sampai dia sekarang itu melepas jabatannya sebagai pastor karena dia nggak kuat. Dia selalu ditekan sama grup itu, gitu loh. Karena kekurangan jemaat, jadi koordinator dari gereja itu mengambil grup dari LGBT itu. Nah, dia itu sampai ketakutan diri, akhirnya dia melepaskan kepasturannya. Aku bilang, kenapa? Gimana saya mengajarkan tentang Kristen, sedangkan yang saya ajar, yang jemaat saya itu orang LGBT yang tidak punya agama, yang menghancurkan agama. Lagi pula saya punya anak-anak banyak di sini. Kalau anak-anak jauh saya gabung sama mereka, hancur anak-anak saya. Makanya dia lepaskan jabatannya sebagai pastor. Dan akhirnya dia pindah ke negara kota lain. Yang kota kecil yang nggak ada lagi BT-nya gitu. Artinya ada yang pro kontra juga ya, Bang ya? Ada, banyak yang pastor yang nggak suka juga. Tapi kalau pastor yang butuh duit, karena gini, Bang, sistemnya kalau di Belanda ini ya, kalau gereja nggak ada jemaatnya harus dijual. Karena gereja itu kan yang membiayai pemerintah. Kalau nggak ada jemaatnya harus dijual. Makanya pastor-pastor yang butuh duit akhirnya dimasukkan orang-orang yang lagi BT itu, Bang. Gitu. Jijik nggak sih, Bang? Jijik nggak sih, Bang? Jeruk sama jeruk disahkan gitu. Bang, ini lebih parah lagi, Bang. Ini kan nanti kemarin itu kan 1 bulan. Jadi astagfirullah. Jadi mereka itu gini lah, kalau di Indonesia perayaan hari kemerdekaan kan cuma 1 hari ya, ya kan? Nah ini perayaan hari grup mereka ini diadakan dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu mereka marching band ke jalan-jalan dengan pakaian nggak pakai sama sekali pakaian, terus kalau ada yang pakai mobil itu main di atas mobil, laki sama laki, perempuan sama perempuan, mereka tuh kayak budak binatang, Bang. Dengan bendera pelanginya, Bang.
Dengan bendera pelanginya berkibar. Iya, berkibar. Karena kalau pernah kan saya tunjukin ke salah satu ustadz di Indonesia, bilang itu bendera apa bang? Itu bendera lagi bete Pak Ustadz. Tapi kok banyak itu? Ya ini hari perayaan mereka, sebulan penuh bang, sebulan penuh hari perayaan mereka. Dan hampir setiap hari itu mereka di jalan-jalan itu telanjang dan jalan-jalan kemudian naik kapal telanjang dan kadang-kadang main di jalan gitu bang. Jadi mereka kadang-kadang kencing di jalan dan beol di jalan, itu kayak binatang lah bang. Bang, faktor apa kira-kira kok bisa ada gereja mengakomodir mereka? Itu faktor apa menurut abang? Ya satu faktor keuangan bang. Karena kalau gereja itu tidak dapat jemaat, gereja itu akan dijual. Nah, pastor yang mempertahankan gerejanya itu dia harus punya jemaat. Sedangkan jemaatnya itu sudah kebanyakan kalau nggak lagi BT ya ateis. Gitu. Nah, mereka ngajak-ngajak yang lagi BT ini. Nah, makanya abang kalau nanti insya Allah ya kalau ada rezeki datang ke sini, abang bisa lihat gereja itu benderanya lagi BT. Dan pastornya itu memakai celemek lagi BT. Gitu bang. Itu udah hal yang aneh. Hal yang aneh itu udah hal yang biasa kita lihat di sini gitu. Gitu bang. Itu negara nggak ikut campur ya bang? Itu negara nggak ikut campur ya? Gimana negara mau ikut campur ya, dan negaranya udah kemasukan dari mereka kok. Jadi grup LGBT itu udah masuk dalam pemerintahan bang. Dalam kedepartemenan, untuk dalam masuk ke parlemen segala macamnya. Mereka ada grup sendiri di parlemen. Mereka udah kuat banget di sini bang. Udah masuk grup parlemen. Kayak istilah kata di Indonesia itu DPR lah, gitu loh. Ya, paham. Jadi pemutusan hukum-hukumnya itu mereka ikut juga. Jadi makanya kan sekarang itu ada hukumnya lagi. Mereka masuk sekolah SD kalau di Indonesia lah. Nah di situ mereka membagikan buku seperti Kama Sutra untuk diajarkan ke anak-anak SD. Dan orang tua tidak boleh mengeluh. Orang tua tidak boleh mengeluh. Kalau orang tua mengeluh, anaknya diambil negara. Jadi makanya pastor teman saya itu dia akhirnya pindah ke kota kecil yang belum ada grup lagi BT-nya. Dia melepaskan jabatan untuk sebagai pastor. Seperti itu. Ada satu pendeta di Indonesia namanya Pendeta Melatok. Pernah berkata begini, kalian Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini bersyukurlah, karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Kenapa? Karena dengan mayoritas Islam ini bisa membendung yang lagi BT ini merangsak masuk ke republik ini. Terus dia balik lagi Melatok. Nggak bisa ngebayangkan kalau kita yang mayoritas, apa kita bisa membendungnya? Itu kira-kira statement dari Pendeta Melatok. Itu betul bang. Karena gini ya bang ya, di Amsterdam ini kita ada 3 desa yang muslimnya itu kuat. Jadi bisa dibilang kampung muslim lah. Kalau di Indonesia dibilang kampung muslim. Nah, kampung muslim itu di daerah Osdorp, terus daerah Boslomer di dekat rumah saya, terus di daerah Os. Itu mereka nggak berani masuk bang. Begitu mereka yang lagi BT masuk pakai acara telanjang-telanjang itu bisa mati di jalan bang. Terus kita keras masalah itu. Karena kita nggak mau anak-anak kita ini terpengaruh gitu bang. Dan kita alhamdulillah kita udah punya istilahnya sekolah muslim di sini. Tapi masih kurang karena banyak sekali gitu yang jadi mualaf, dan yang jadi mualaf bukan orang dewasa loh bang. Itu umur 15 tahunan loh. Anak-anak kecil umur 15 tahun itu udah banyak yang mualaf gitu loh. Jadi subhanallah mereka sekarang yang mualaf itu banyak pindah ke daerah kota-kota kampung-kampung muslim lah di Belanda ini, di Amsterdam ini. Dan mereka nggak berani. Paling itu mereka paling bisa pasang bendera di rumahnya mereka sendiri. Mereka nggak berani istilahnya pakai bendera nyebarin jalan-jalan itu. Hilang kepalanya bang. Itu saya jamin hilang. Mereka kuat ya bang ya?
Ya, kampung-kampung Muslim ini alhamdulillah kuat. Dan kita buat apa istilahnya makanan halal di sini semua. Jadi dan subhanallah ya Bang, ini ya ini mungkin salah satu keajaibannya dari Islam ya. Sekarang dengan adanya penelitian dari pemerintah Belanda sendiri, mereka menyatakan bahwa pemotongan secara Islam itu lebih sehat. Makanya sekarang orang-orang Belanda yang ateis pun belanjanya ke toko halal. Daging yang mereka itu kebanyakannya beli yang halal. Karena mereka udah mempelajari dan menurut mereka itu cara yang benar untuk memotong daging. Membelih hewan kayak sapi, kambing, dan ayam secara Islami. Itu mereka pelajari dan itu betul. Dan alhamdulillah banyak sekarang orang yang beli daging secara halal. Abang bisa lihat nanti di toko-toko itu kadang-kadang walaupun itu Suriname, itu ada yang Belanda, itu mereka memasang kata-kata halal karena mereka untuk apa menyatakan bahwa ini dagingnya halal dari toko Muslim. Jadi banyak yang toko-toko halal itu malah rame untuk makanan-makanan seperti itu. Ya alhamdulillah, subhanallah itu. Ya keajaiban luar biasa salah satu dari Islam seperti itu, Bang. Masya Allah. Makasih Bang sharingnya Bang. Ya, ini ada pertanyaan jangan abah lah, saya masih muda, di mana kita bisa akses kampung Muslim. Gampang, kalau Anda nanti datang ke Amsterdam, Anda bisa naik dari Central Station itu naik tram 7, tram 14, terus tram yang daerah tram 3. Itu nanti ada Dappermarkt, Bosselommerplein, dan Osdorp. Itu semuanya alhamdulillah halal. Gitu Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih Bang berbagi. Ya silakan Bang. Ya silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Al. Silakan Ustaz Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Tadi saya juga dengarkan tadi ya, luar biasa sekali. Kita bersyukur ya. Ternyata gelombang mu'alaf di luar negeri itu semakin masif ya, semakin besar terus ya. Ini tanda-tanda menunjukkan bahwa Islam akan mendominasi gitu, menjadi mayoritas nanti di Eropa kan, insya Allah ke depannya ya. Dan sekaligus juga tadi kita doakan juga saudara-saudara kita tadi ya di Belanda khususnya itu ya, bisa sabar, bisa kuat ya menghadapi ujian, tantangan ya. Karena seperti yang terjadi di Inggris itu ya, difitnah gitu, di kelompok-kelompok radikal itu menggunakan isu yang nggak benar gitu untuk memanfaatkan situasi karena mereka nggak senang sama Islam gitu. Nah jadi memang satu sisi busro ya, berita gembira, tapi satu sisi juga itu tantangan ini juga di depan mata gitu, bahwa akan selalu ada gitu pihak-pihak ya seperti itulah ya, tantangan yang Allah, ujian yang akan Allah berikan ya, akan berbanding lurus juga gitu. Jadi ketika Allah berikan kemudahan, al-usri yusra gitu ya, sejalan dengan inama al-usri yusra ya. Jadi kemudahan itu ujian itu berbanding lurus dengan kemudahan juga insyaallah. Jadi tapi ala kulli hal kita tetap optimis gitu ya, dengan doa, dengan support ya, dan terus ya dakwah ini eksis di manapun termasuk di sosmed ini, maka akan memberikan semangat, amunisi ya pada saudara-saudara kita insyaallah. Mungkin itu dulu Sandi, lanjut Anda nyimak. Kasih Ustaz Al. Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Karena lama udah ada ngobrol sama antum lagi. Terakhir kita ngobrol di tempatnya Alfi, di Komali Alfi. Itu pun sekali.
Mungkin antum gimana, mungkin masih sibuk jadi tidak bisa jawab, tidak apa-apa lah. Betul. Kalau ada teman-teman mau ditanyakan lagi, silakan. Dan subhanallah ya bang, saya itu barusan tadi ngomong masalah Islam ya kan. Ini ada orang ateis lah, lihat saya ngomong masalah Islam, saya langsung dikasih minuman apa, energy drink katanya. Kau udah berbuat baik, saya langsung dikasih minuman ini. Subhanallah. Jadi dikasih ini sama dia, karena dia bilang kau udah berbuat baik. Ya, alhamdulillah. Dan banyak yang mereka udah mulai sadar di sini bang. Alhamdulillah. Jadi tolong ya Ustadz doakan, insya Allah 2-3 tahun lagi ini Amsterdam jadi kota Muslim. Insya Allah amin. Perubahannya luar biasa bang. Perubahannya luar biasa. Gitu. Ini minuman energy drink dikasih tadi. Padahal saya baru nyantai-nyantai aja berdiri sini buat olahraga. Ada yang kasih minuman ini. Alhamdulillah. Bro, dan semangat lah di negerinya. Di negeri yang pernah ngejajah tetap semangat lah, Fuad. Ya, it's good. Thank you, bro. Iya. Tapi nggak boleh melupakan sejarah juga bahwa ya negara inilah yang membawa Bible ke Nusantara. Bahkan negara ini pernah ada di Nusantara membuat satu lembaga yang itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Kemudian lembaga ini diserah terimakan, dihadiahkan kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi lembaga itu sejarah ini nggak pernah hilang di dalam benak kami bahwa ya Belanda lah yang menjajah kami selama 350 tahun, sekaligus membangun gereja, membawa Bible masuk ke Republik ini, kemudian dihadiahkan ke lembaga yang ada di sini, yaitu LAI. Itu nggak bisa dilupakan. Sejarah tetap sejarah. Betul. Betul ya Ustaz Hanafi ya. Ustaz Hanafi masih sibuk kali ya. Salah satu yang paling penting Abang dan Ustaz ketahui bahwa agama Kristen ini dibawa untuk sebagai senjata, Bang. Kalau kita bisa, saya udah pelajari lumayan banyak, saya udah sekitar 15 tahun di sini, dan saya sering berdebat sama pastor-pastor sini. Mereka mengakui bahwa agama Kristen itu sebenarnya senjata untuk memerangi masyarakat tanpa perang. Jadi seperti itu. Karena makanya kitab-kitab mereka itu banyak perubahan sama sekali. Kalau Abang Handi atau Ustadz yang lainnya bisa cari itu, salah satunya itu Scofield Bible. Scofield Bible itu dibuat oleh orang Inggris, di mana di Scofield Bible itu ternyata digunakan untuk supaya orang Kristen mau membantu orang Israel. Jadi Israel membuat propaganda di mana dia bisa mendapatkan tempat di daerah Palestina itu dengan bantuan dari Amerika dan segala macamnya dengan menggunakan Scofield Bible. Itu. Kemudian di masa perbudakan Amerika, mereka ada namanya The Black Bible. Jadi untuk orang-orang Afrika itu supaya menyerah secara tanpa ada paksaan, itu mereka menggunakan Bible tersebut. Nah, yang sekarang baru trendy sekarang itu LGBT Bible, Pelangi Bible. Yaitu untuk menyatakan bahwa LGBT itu hal yang baik, bukan hal yang jorok dan bukan hal yang perlu disingkirkan, seperti itu. Jadi dari semua Bible yang pernah saya baca, ternyata Bible itu hanya sebagai sebuah senjata. Jadi kalau yang di Indonesia itu dipakai untuk memerangi orang Indonesia tanpa perang. Dia memasukkan ajaran-ajaran agama Kristen di situ dan bilang sekasihlah musuhmu. Jadi akhirnya mereka tidak boleh memerangi musuhnya. Jadi seperti itu, Bang. Itu pelajaran yang saya dapat selama ini saya debat sama pendeta. Silakan yang lain.
Gue jadi diem. Saya turun ke bawah sunyi aja. Nih, nggak ada otennya pun sunyi. Tadi baru ada yang mualaf ke sini tadi, Pak How I Am. Panggil saya Fuad, Bang. Oh, Bang Fuad. Oh iya, yang sama Gianka itu nih kan? Aduh. Nggak, yang waktu di Komal sama ada Gianka itu kan? Bukan? Iya, betul. Yang jalan-jalan sore apa itu waktu di sini? Betul, Bang. Oh iya. Iya. Tapi semalam tuh akunnya nggak ini ya, akunnya Bang Fuad ya. Iya. Saya banyak, karena saya ganti ini karena kalau saya naik ke online, nggak tahu kenapa baru saya membicarakan masalah tentang situasi di Belanda, tahu-tahu Komalia rungkat. Oh iya. Jadi waktu malam tuh ya. Iya tadi malam itu kan abang tahu sendiri, baru semalam tahu langsung rungkat gara-gara ototnya nggak kuat langsung dirungkat gitu aja. Padahal saya baru bicara sama siapa, Ustadz Ali Hasan siapa itu, baru berapa menit langsung di report. Iya, bukan satu lagi Ustadz Ali Hasan Tabain dari Indonesia juga. Dia bertanya masalah situasi di Belanda. Baru beberapa menit saya ngomong masalah Belanda langsung dirungkatkan. Jadi ada yang report Komal itu. Jadi saya nggak berani ngomong, takutnya Komal Islam itu dirungkatkan gitu loh, Bang. Jadi saya ubah nama saya seperti ini gitu. Iya. Emang Oten itu gitu, Pak. Kalau udah nggak tahan dia report. Itulah kerjaan Oten. Ini untuk Oten yang mau disadarkan ya, teman-teman ya. Bawa aja ya Bang ya, saya dibawa aja. Nanti takutnya Abang ini udah mulai ada gerakan ini, udah di kamera saya udah mulai. Di atas aja Pak.